Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan berkata-katalah sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh kami terapkan dalam kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan malam ini saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar dalam satu kitab yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita bersama, untuk kita semua. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang 1 sampai yang ke-6. Judul cukup tebal adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Ayat yang pertama, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlah aku penuh melimpah. Kebajikan dan kekurangan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tuhan pada malam hari ini, dan pada hari ini saya rindu untuk membawa kita dengan satu tema, yaitu adalah hidup dalam gembalaan Tuhan. Tema kita adalah hidup dalam gembalaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, setiap orang pasti mengalami kekhawatiran, kesendirian, ketakutan, bahkan kehilangan harapan. Namun dalam Mazmur 23 ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri. Tuhan bersama dengan kita sebagai gembala yang baik, gembala yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika semua orang menjauh, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan pada malam hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar dengan 3 hal dalam Mazmur ini. Yang pertama adalah Tuhan yang memberi kecukupan. Poin yang pertama adalah Tuhan yang memberi kecukupan. Kita bisa melihat di ayat yang pertama dan yang kedua, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dunia menjanjikan banyak hal, tetapi hanya Tuhan yang memberi damai dan kepuasan sejati. Daud berkata bahwa Tuhan yang akan mencukupkan kita. Ketika kita bersama Tuhan, Tuhan yang akan mencukupkan kehidupan kita. Di sini juga mengatakan bahwa Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, melambangkan ketenangan dan pemulihan dari Tuhan sendiri yang hanya bisa kita dapatkan ketika kita bersama dengan Dia. Refleksi bagi kita, apakah kita mencari kecukupan kita di dunia atau dari Tuhan? Ketika kita mencari kecukupan dalam Tuhan, kita akan cukup dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita mencari kecukupan di dalam dunia, kita pasti akan selalu merasa kurang. Kita selalu akan mencari kepuasan-kepuasan, dan kita tidak akan pernah cukup dalam kehidupan kita. Karena di dalam Tuhanlah kita hanya akan menerima ketenangan, kedamaian, kecukupan itu, dan kepuasan hanya di dalam nama Tuhan. Dan kita akan belajar tentang poin yang kedua, yaitu adalah gembala menyertai di tengah lembah. Kita bisa melihat di ayat yang ketiga dan yang keempat. Ia menyegarkan jiwaku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman dalam kehidupan kita, mungkin kita bisa melihat seperti penderitaan, ketidakpastian, atau percobaan-percobaan. Ketika kita berada dalam lembah kekelaman ini, kita pasti kehilangan harapan. Kita pasti tidak tahu bagaimana arah kehidupan kita. Kita tidak memiliki iman yang kuat. Kita berada di ambang ketidakpastian. Kita berkata, Tuhan, bagaimana hidup saya? Tuhan, bagaimana ini? Kita selalu berkata, Tuhan, bagaimana kehidupan saya? Tetapi kita tidak membiarkan ketika kita dalam lembah kekelaman itu, Tuhan yang berkata, saya mau berbicara dengan kamu. Saya mau berkata-kata dengan kamu. Tidak hanya selalu kamu yang berkata, Tuhan, ini bagaimana? Tuhan, ini caranya bagaimana? Tetapi Tuhan mau berkata, stop.
biarkan saya berkata kepadamu, ini begini, ini yang harus kamu lakukan. Dan percayalah bahwa ketika Tuhan yang sudah bertindak, Tuhan yang sudah menguatkan kita, Tuhan yang sudah berkata dalam kehidupan kita, pasti kita akan menerima damai sejahtera. Dan mari kita bersama-sama melihat bahwa Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam pengalaman, aku tidak takut. Daud tidak takut akan bahaya, Daud tidak takut akan ketidakpastian itu. Dan Daud berkata bahwa sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang akan menghibur aku. Ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Mari kita baca seperti Daud, bahwa Daud percaya Tuhan yang akan menolong kita, yang akan menguatkan iman kita. Gada dan tongkat itu melambangkan kuasa dan kasih Tuhan yang akan melindungi kita, yang akan membimbing kita, yang akan memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Dan kita mari merenungkan bersama-sama satu refleksi untuk kita bersama pada malam hari ini. Ketika kita tidak bisa menghindari namanya lembah kehidupan, tetapi kita bisa memilih untuk percaya bersama Tuhan di dalamnya. Pasti kita tidak akan menyerah. Kita tidak bisa memilih apakah kita akan menerima lembah kekelaman itu, apakah kita akan menerima pencobaan itu, tetapi kita bisa memilih apakah kita mau bersama dengan Tuhan, apakah kita mau melewatinya bersama dengan Tuhan atau tidak. Dan pada poin yang terakhir kita akan pelajari dalam Mazmur 23 ini adalah gembala yang menjamin masa depan. Kita bisa melihat di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku, kemurahan dan kasih setia akan mengikuti aku seumur hidupku. Kita bisa melihat Tuhan tidak hanya memberi berkat bagi kita, tetapi juga kehormatan dan penghiburan bahkan di hadapan musuh kita. Daud, kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak hanya memberikan kita ketenangan, tetapi Tuhan juga memberikan kita penghormatan dan penghiburan. Bahkan di saat musuh-musuh kita banyak, kita bisa melihat di ayat yang ke-5, Tuhan menyediakan hidanganku, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi minyakku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Tuhan menyajikan penghormatan, Tuhan menyajikan penghiburan. Bahkan di saat kita di hadapan lawan kita, kita tidak akan dipermalukan. Malah kita akan dikasih penghormatan oleh Tuhan, sehingga musuh kita tidak bisa menginjak-injak kita. Karena Tuhan yang bersama dengan kita. Daud yakin masa depannya aman dalam Tuhan, bukan hanya di dunia tetapi di dalam kekekalan. Daud percaya bahwa ketika di dunia dia percaya bersama Tuhan yang bersama dengan dia tidak akan kekurangan, dia tidak akan sendirian, musuh-musuhnya tidak akan membiarkan dia menginjak-injak dia. Tapi Daud juga percaya bahwa ketika dia percaya dalam Tuhan, dia akan hidup bersama dengan Tuhan, baik yang ada di dalam dunia ini maupun ketika dia sudah meninggal, dia akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bersama Tuhan, masa depan kita bukan ketidakpastian, tapi jaminan. Bukan kegagalan, tapi kemurahan dan kasih setianya. Baik, dalam Mazmur 23 ini bukan hanya tentang hidup yang mudah, tapi tentang kehadiran Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan akan menjadi gembala yang memberi kecukupan, gembala yang menyertai kita di tengah lembah, gembala yang akan menjamin masa depan kita. Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan bersama dengan kita. Musim kelimpahan, musim kekelaman, bahkan musim pengharapan itu akan ada ketika kita bersama dengan Tuhan. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita? Dan yang kedua, pertanyaan bagi kita, apakah saya menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan sehingga kita mau dipimpin oleh gembala kita yang baik itu? Mari kita hidup dengan tenang, percaya dan berserah karena gembala yang baik sedang memimpin kita. Amin. Untuk firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa.
Allah Bapa dan Bapa Surga, kami syukur ya Tuhan buat firman Tuhan pada kesempatan malam ini ya Tuhan. Kami belajar ya Tuhan tentang bagaimana Tuhan menjadi gembala kita yang baik, bagaimana Tuhan akan memimpin kita, memelihara kita, bahkan menyertai kehidupan kita ya Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau dibentuk oleh Tuhan menjadi domba-domba yang takut akan Tuhan, dan kami membiarkan hidup kami untuk dipimpin oleh Tuhan menjadi gembala, dipimpin oleh gembala yang baik Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selesai.